Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adriani, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana gaya belajar. Apa gaya belajar itu? Gaya belajar menurut Mufda Aflubna 2012 mendefinisikan gaya belajar sebagai cara seseorang merasa mudah, nyaman, dan aman saat belajar, baik dari sisi waktu maupun indera. Gaya belajar yang sesuai dengan pribadi siswa membuat siswa bisa belajar dengan mudah, nyaman, dan aman. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada orang yang nyaman belajar di pagi hari, sore, dan malam hari. Ada juga yang belajar sambil mendengarkan musik dan menggerakkan tangan dan lain sebagainya. Di sini ada 5 jenis gaya belajar yang harus kamu ketahui. Yang pertama, gaya belajar auditori, gaya belajar visual, gaya belajar kinestik, gaya belajar global, dan gaya belajar analistik. 1. Gaya belajar auditori pendengaran. Anak dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengar yang lebih baik dan lebih berfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu yang lebih baik. Ciri-ciri pada anak: mudah mengingat apa yang didengar, tidak fokus belajar dengan sesuai suasana berisik atau ribut, suasana senang dibacakan atau mendengarkan cerita, lebih suka humor lisan ketimbang baca buku, menyenangi seni musik, senang diskusi. Kendala pada anak: sering lupa yang dijelaskan guru, sering lupa membuat tugas yang diinstruksikan guru secara lisan. Terhadap anak, keliru mengerjakan seperti yang diperintahkan guru dan kesulitan. 2. Gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada seseorang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang menghubungkan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang. Ciri pada anak: lebih mudah ingat dengan cara melihat, tidak mengganggu oleh orang secara ribut saat belajar, lebih suka membaca, lebih suka mendengarkan sesuatu daripada menjelaskan. Tertarik pada seni seperti lukis, pahat, gambar daripada seni musik. Kendala pada anak utamanya dalam visual motor seperti terlambat menyalin pelajaran di papan tulis dan tulis tangan berantakan sehingga tak terbaca. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak, hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak. Ciri pada anak: lebih banyak menggunakan bahasa tulis, menyukai kegiatan atau permainan yang berhasil dengan fisik, ketika membaca menunjuk kata-kata dengan jari tangan, belajar melalui praktik langsung atau dengan manipulasi. Kendala pada anak dengan gaya belajar kinestik ini cenderung tidak bisa diam, cenderung bosan dengan gaya pembelajaran konvensional yang hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Yang keempat, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar global peka terhadap
sekitarnya, termasuk perasaan orang lain yang merasa senang untuk bekerja keras, membuat orang lain senang. Kendala pada anak cenderung memerlukan banyak dorongan semangat pada saat memulai melakukan sesuatu. Yang kelima, gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Ciri-ciri: fokus hanya kepada satu tugas. Jika tugas satu telah selesai, barulah ia mengerjakan tugas lainnya. Tidak menyukai ada bagian yang melewatkan dalam tugasnya. Cara belajarnya sangat disiplin. Kendala pada anak dengan gaya belajar analitik secara kesulitan dalam belajar karena hanya fokus pada satu hal. Gimana, sudah tahu tentang gaya belajar kan? Setelah ini kamu harus melakukan 1. Coba memahami gaya belajar pada dirimu, dan coba perhatikan apa gaya belajarmu dengan temanmu. Ada persamaannya, coba diamati lebih baik ya setelah kamu mengetahui jenis-jenis gaya belajarmu. Terima kasih.